Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa, pendengar, penonton, penyimak yang semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah mencapai fase ketiga, sepertiga terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang mana di 10 malam terakhir ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk meningkatkan intensitas ibadah kita, memaksimalkan semaksimal-maksimalnya mujahadah kita, perjuangan kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Para ulama berbeda-beda pendapat tentang hari haknya Lailatul Qadar. Ada prediksi versi Imam Ghazali, ada versi Imam As-Suyuti, versi Imam Nawawi, dan lain sebagainya. Akan tetapi mayoritas berpendapat bahwasanya Lailatul Qadar itu bukan di satu malam tertentu, melainkan tiap tahun berpindah-pindah. Oleh Allah dipindah-pindahkan sehingga tidak ada yang bisa menebak kapan Lailatul Qadar bulan ini, kapan Lailatul Qadar tahun depan, kapan Lailatul Qadar tahun depannya lagi. Lalu apa hikmahnya dibalik dirahasiakannya Lailatul Qadar oleh Allah Subhanahu wa taala itu? Agar kita memaksimalkan seluruh malam di bulan Ramadan sebagaimana kita memaksimalkan malam Lailatul Qadar. Karena kalau seandainya malam Lailatul Qadar itu dikasih spoiler sama Gusti Allah tanggal 21 misalnya, maka nanti kita hanya akan memaksimalkan ibadah kita di tanggal 21 saja. Kita tidak akan memedulikan hari-hari yang lain, atau ya kita tidak akan memaksimalkannya semaksimal tanggal 21. Akan tetapi kalau Allah rahasiakan, maka kita akan maksimalkan tiap malam agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Nah, hikmah yang sama juga yang ada pada waktu mustajab di hari Jumat. Rasulullah mengabarkan bahwasanya di hari Jumat ada waktu mustajab, tapi dia nggak dijelaskan apakah itu malam, apakah itu siang, sore, pagi. Sehingga ada yang mengatakan waktu mustajab itu bainal khutbatain, ketika khotib duduk di antara dua khutbah. Ada juga yang berpendapat di ba'da asar, tapi Imam Syafi'i berpendapatnya di malam Jumatnya. Macam-macam. Agar apa? Agar kita memaksimalkan doa di seluruh Jumat, supaya kita mendapatkan waktu mustajabah tersebut. Begitu juga Allah rahasiakan sholat wusta di antara sholat 5 waktu. Jadi di antara sholat 5 waktu ini ada satu sholat, yaitu sholat wusta, yang mana keunggulannya melebihi sholat yang lainnya, yang 4 lainnya. Nah, di Al-Quran Allah tidak jelaskan sholat wusta itu sholat yang mana. Walaupun memang nanti kalau kita kaji lebih lanjut lagi, ada beberapa dalil, beberapa hadis yang mana menunjukkan sholat wusta itu sholat asar. Namun Allah tidak sebutkan secara langsung sholat wusta ini yang mana, agar kita memaksimalkan sholat 5 waktu seluruhnya. Gitu. Dengan demikian jadi banyak hal yang memang kita tidak perlu tahu mungkin ya, supaya apa? Ada hikmah di dalamnya. Nah, termasuk Lailatul Qadar ini Allah sembunyikan. Allah tidak beritahu di malam keberapa, agar kita tetap memaksimalkan ibadah kita di setiap malamnya. Semoga kita semua bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, karena seperti yang kita sudah ketahui, malam Lailatul Qadar adalah
obral besar-besaran, event besar-besaran di mana Rasulullah waktu itu bahasa kasarnya ngadu ke Gusti Allah. Wahai Allah, umat-umat terdahulu diberikan umur yang panjang, sehingga ketaatannya juga panjang, banyak. Ada yang ibadahnya beratusan tahun, mungkin ada yang sampai ribuan tahun. Sementara umatnya Nabi Muhammad diberi umur rata-rata 60 tahun saja. Nah, oleh karena itu Allah berikan malam Lailatul Qadar, yang mana nilainya malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan kalau kita konversikan ke tahun mungkin sekitar 84 tahun. Nah, dengan Lailatul Qadar itu kita dapat menandingi umat-umat terdahulu dalam hal amal, sehingga ganjaran yang kita dapat pun tidak kalah dari mereka. Itu merupakan salah satu karunia Allah, salah satu kasih sayangnya Allah yang Allah khususkan ke umat kita, ke umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semua harus bersyukur, kita harus gembira, kita harus senang, kita harus bangga. Kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat yang di dunianya paling terakhir datangnya, tapi nanti insya Allah di surga kelak paling pertama masuk surganya. Umat yang mana umatnya Nabi terbaik dan umatnya pun umat terbaik. Namun di situ Allah berikan kriteria kita sebagai umat terbaik harus memenuhi 3. Ada 3 yang disebut oleh Allah dalam ayat yang menjelaskan bahwasanya kita adalah umat terbaik. Ada 3 di situ. Kriterianya adalah 1, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan beriman kepada Allah. Nomor 3 sudah jelas, beriman kepada Allah. Kalau gak beriman ya gak jadi umat Nabi Muhammad toh. Yang 2 ini, amar ma'ruf, nahi mungkar, adalah satu bagian dari umat ini yang tidak boleh kita hilangkan. Kenapa? Karena jikalau ada kemungkaran yang kita biarkan, misal di suatu tempat, satu desa, satu kampung, atau satu negara terdapat suatu kemungkaran dan orang-orang yang menyaksikan kemungkaran tersebut diam saja, tidak mau merubah, tidak mau mengingatkan, tidak mau memberitahu, maka nanti Gusti Allah akan turunkan azab secara menyeluruh, baik ke orang yang melaksanakan, orang yang melakukan, ke pelaku kemungkaran tersebut maupun yang lainnya. Karena apa? Karena tidak mau mengingatkan di situ. Nah, maka dari situ amar ma'ruf nahi mungkar ini harus kita tegakkan sebagai orang yang beriman kepada Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai khairul ummah, umat terbaik. Begitu amar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun nanti kita belum jadi orang baik, tidak apa-apa. Tidak disyaratkan yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus orang yang sudah sangat soleh, tidak. Bahkan seandainya nih, saya sama teman saya masuk ke rumah, bertamu, berkunjung, saya maling TV-nya, teman saya maling piringnya, saya yang maling TV, tetap wajib mengingatkan ke teman saya yang maling piring, jangan maling piring. Maling piring itu dosa, bukan perbuatan yang benar. Padahal saya sendiri maling TV. Karena apa? Karena kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar tidak gugur hanya lantaran kita sama-sama pelaku. Gitu. Jadi siapapun Anda, bahwa baik Anda sudah soleh mungkin, atau baik Anda masih proses untuk menjadi orang soleh, jangan pernah lepas dari
amar ma'ruf nahi mungkar, jas mewah, jangan sekali-kali meninggalkan dakwah. Begitu, semoga dengan amar ma'ruf nahi mungkar kita bisa mendapat Lailatul Qadar. Saya Mang Hegar, silahkan di follow IG-nya @manghegar ya. Sekian, terima kasih. Barakallahu li wa lakum fid dunya binaf'il ulum wa fil akhirati bimaghfirati minallah wa bidukhulil jannah bila hisab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.